Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab syahadat la ilaha illallah pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, disebut dengan syarat karena perkara-perkara ini merupakan syarat untuk mendapatkan manfaat ya dari la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Kapan saja satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan mendapatkan sedikit pun manfaat dari la ilaha illallah. Halaman 66 paragraf akhir, wa tansisu ala anna la ilaha illallah syurutan katsirun mustaharun fi kalami ahli ilmi. Dan tansis, pernyataan bahwa la ilaha illallah memiliki syarat-syarat itu banyak, katsir, banyak, mustahar dan terkenal fi kalami ahli ilmi, di ucapan para ulama. Wa min kalami ahli ilmi fi hadzal bab, dan di antara ucapan para ulama dalam bab ini, syarat-syarat la ilaha illallah, qaulu Al-Hasan Al-Basri, perkataan Hasan Al-Basri lil Firasdak kepada Firasdak, wa huwa yadfanu imra'atahu, yang sedang mengubur istrinya. Madza a'datta li hadzal yaum? Hasan Al-Basri tanya kepada Firasdak, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kematian seperti ini? Faqala Firasdak, maka Firasdak berkata, syahadat la ilaha illallah mundu 70 sana. Syahadat la ilaha illallah yang sudah kupersiapkan sejak 70 tahun. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan, ini cerdas ya, Firasdak cerdas, bahwa bekal untuk menghadapi kematian itu tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Ya, banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tidak ada manfaatnya kalau la ilaha illallahnya tidak sah. Ya, iya. Jadi ini cerdas Firasdak. Dia katakan bekalnya la ilaha illallah. Ya. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri berkata, ni'mal uddah, ainnya di dhammah, dalnya di tasdid. Ni'mal uddah, sebaik-baik bekal. Fa inna la ilaha illallah syurutan, tapi la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadfal muhsanati, maka jangan sampai kamu menuduh wanita mukminah yang baik-baik, kamu tuduh melakukan perbuatan zina. La ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Penegasannya di sini bahwa la ilaha illallah ini merupakan bekal terbaik, dan la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, hadzal amud, itu tiang itu pilar. La ilaha illallah itu pilar. Fa aina tulub, talinya di mana? Tulub itu tali tenda. Kalau tiang tenda itu namanya amud, frame-nya itu namanya amud, talinya itu namanya tulub. Tenda kalau dipasangin tiang berdiri, tapi kalau enggak diikat, antara tiang dengan tenda itu terbang, ya kan? Iya, tapi tenda tanpa tiang bisa berdiri enggak? Ya, selimut namanya. Ya, enggak bisa berdiri tenda tanpa tiang. Ya. Ini tenda tiang tenda ini
ibaratkan la ilaha illallah, sedangkan tali-talinya itu adalah apa? Syarat-syaratnya. Wa qila lahu, beliau ditanya, ini yang Hasan al-Basri, inna nasan yaqulun, orang-orang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka Al-Hasan mengatakan man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu menunaikan haknya dan fardunya maka masuk surga. Yang dimaksud dengan haknya dan fardunya di sini apa? Syarat-syaratnya. Yang dimaksud dengan haknya dan fardunya di sini syarat-syaratnya, sebagaimana kemarin di halaman 66 ya, paragraf kedua, hadil huquq wal quyud qad ta'arafa katsir min ahli ilm atas tasmiyatiha bisyart la ilaha illallah bisyurut la ilaha illallah. Hak dan fard di sini syarat. Qila li Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih ditanya, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala, kata Wahab, benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan, akan tetapi tidak ada satupun kunci melainkan lahu asnan, ia memiliki gerigi. Tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka, kalau kamu datang membawa kunci yang memiliki gerigi, futihalaka, maka pintu surga akan dibuka untukmu. Wa illa, namun kalau tidak, lam yuftah laka, maka pintu surga enggak akan dibuka buatmu. Wa qala Ibnu Rajab naqlan an ta'ifatin minal ulama, dan Ibnu Rajab mengutip dari sejumlah ulama, beliau mengatakan inna kalimat tauhid, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah sababun muqtadhin lidukhulil jannah, sebab yang menjadikan orang masuk surga, walin najat minan nar, dan selamat dari neraka. Lakin lahu syurutun, tetapi kalimat tauhid itu memiliki syarat-syarat. Halaman 5, catatan kaki nomor 5, halaman 67. Wa usyiru huna, saya isyaratkan di sinilah anna tansis ala anna la ilaha illallah syuruton, penyataan bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat, qadhiyatun dha'i'atun, itu hal yang lumrah, hal yang sudah lumrah. La takhtassu bi ahli sunnah, tidak hanya ya istilah khusus di kalangan ahlu sunnah, ajaran khusus di kalangan ahlu sunnah. Fahada Abdul Qahir al-Baghdadi al-Ash'ari, contohnya Abdul Qahir al-Ash'ari, yaqul, yang mengatakan inna ruknal awal min arkanil Islam, sesungguhnya rukun pertama dari rukun-rukun Islam, kama warada bihil khabar, sebagaimana telah datang berita, telah datang hadis, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, li hadhihi syahadah syurut, ada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan syahadat ini memiliki syarat-syarat. Jadi istilah la ilaha illallah memiliki syarat-syarat itu bukan istilah khusus Wahabi, bukan istilah khusus ahlu sunnah ya, tetapi kelompok-kelompok sekte-sekte yang lain juga ya punya istilah tersebut. Wa kalamu ahli ilmi fi tansis ala hadhihi syurut, ucapan para ulama yang menyatakan syarat-syarat ini, waqad yasummunaha, dan terkadang para ulama menyebut syarat-syarat itu huquqan, hak, wa lawazim, konsekuensi, nahdalik, dan yang semisal itu.
Jadi terkadang syarat-syarat itu sebagian ulama menyebutnya syarat, sebagian yang lain menyebutnya hak, sebagian yang lain menyebutnya lazim, lawazim. Yatarawahu baina ijmalin wa tafsil wa itlaq wa ta'yin. Ucapan para ulama dalam menyatakan syarat-syarat ini, ya, terkadang global, terkadang rinci, terkadang tanpa keterangan, terkadang dikasih keterangan. Makhtilafun fi ta'bir wal istilah. Dan terkadang terjadi perbedaan pengungkapan. Wattifaq fil ma'na wal mu'adda ghaliban. Tetapi ghaliban umumnya mereka ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan mereka, ya, satu makna, satu maksud dan satu makna, ya. Jadi ungkapannya terkadang beda-beda. Terkadang ada yang global, ada yang rinci, ada yang tanpa keterangan, ada yang dikasih keterangan, ya. Tetapi semuanya apa? Semuanya apa? Umumnya satu makna. Faman ajmala, kalau ada ulama yang menyebutkan secara global, fa innahu yadhkuru anna syurutaha fi'lul wajibat wa tarkul manhiyat. Maka ia akan menyebutkan bahwa syarat la ilaha illallah itu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Syarat la ilaha illallah meninggalkan larangan, mengerjakan kewajiban. Ini kalau menyebut syarat la ilaha illallah secara global. Wa minhum man yanussu ala tarafin minha ala sabili tamtsil. Di antara para ulama ada juga yang menyebut tarafin minha, sebagian dari syarat-syarat itu ala sabili tamtsil, sebagai contoh. Ya, menyebut sebagian ala taraf, sebagian dari syarat-syarat itu ala sabili tamtsil, sebagai contoh. Wa ta'ifatun ukhra kanat aktsar tarqiqan wa tafsilan. Sebagian ulama yang lain menyebutkan syarat-syarat itu lebih aktsar, lebih apa? Tadqiq wa tafsil, lebih detail, lebih rinci. Fa'addatha wa hasaratha, mereka yang menyebutkan, ya, banyaknya syarat-syarat tersebut. Wa bayyanatha wa awdahatha, menjelaskannya dan menjabarkannya. Mu'tamad wa fi dzalik, pijakan, ya, para ulama dalam hal ini, pijakan para ulama dalam menentukan syarat-syarat la ilaha illallah ini adalah istiqrar nususul kitab wa sunnah. Ya, riset terhadap Al-Quran, nah, terhadap dalil-dalil, terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Ya, pengkajian terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ya, jadi dasar pijakan penyebutan syarat-syarat la ilaha illallah ini diambil dari mana? Dari hasil kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ulama ada yang menyatakannya secara global, sebagian ada yang menyatakannya secara rinci dan detail, sebagian lagi ada yang menyebutkan sebagiannya sebagai contoh. Ya. Tapi semuanya mengarah kepada satu makna yang sama. Ya. Dan dasar pijakannya adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Wa min ahsani man qama bidzalik, di antara ulama yang terbaik, yang menyatakan syarat-syarat la ilaha illallah adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan. Haitsu hasara syurut la ilaha illallah, haitsu hasara syurut la ilaha illallah, syurut la ilaha illallah fi sab'ah.
beliau menghitung syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Jadi melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil Quran dan Sunnah, maka kemudian beliau menyimpulkan bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7. Sama seperti syarat-syarat sah sholat, syarat-syarat zakat, syarat-syarat haji, syarat-syarat apa? Ya, umroh, syarat-syarat puasa, syarat-syarat jihad. Ya, semua itu tidak ada dalil yang langsung nyebut syarat sholat ada 7. Tidak ada kan? Iya. Syarat puasa ada 4. Tidak ada. Dalam hadis atau ayat Quran langsung nyebut begitu enggak? Ya, tapi menyebutnya secara apa? Terpisah-pisah. Maka dikaji oleh para ulama, kemudian disimpulkan, terlahirlah ya penulisan buku syarat sah sholat ada 7 atau ada 6, syarat sah puasa ada 4. Kemudian sebutkan persyarat dalilnya. Itu pembukuan syarat-syarat seperti itu hasil dari apa? Pengkajian Quran dan Sunnah dan pernyataan para ulama salaf yang terkadang global, terkadang rinci. Demikian juga syarat-syarat la ilaha illallah. Demikian juga syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, di antara ulama yang menyebut syarat itu dan menghitungnya, Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutnya ada 7. Hiyal ilmu, yang pertama adalah apa? Al-ilmu, mengetahui makna. Ya, mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Wal yaqinu, dan yakin. Yang kedua yakin dengan makna la ilaha illallah tersebut. Wal qabulu, apa qabul? Hati itu menerima sepenuhnya la ilaha illallah dan maknanya. Wal qabulu wal inqiyadu, lahir batin tunduk kepada la ilaha illallah dan maknanya. Wasidqu, yang kelima jujur mengucapkannya. Wal ikhlasu, yang keenam ikhlas mengucapkannya, tidak ada tendensi duniawi dalam berla ilaha illallah. Wal mahabbatu, dan yang ketujuh apa? Cinta kepada la ilaha illallah. Dan yang namanya syarat itu harus apa? Terus menyertai, ya, terus menyertai ibadah yang dia dijadikan syarat untuk ibadah itu. Seperti syarat sah sholat, ya, syarat sah sholat toharoh. Toharoh ini syarat sah sholat harus dihadirkan sebelum sholat sampai selesai sholat. Betul enggak? Kalau misalkan sedang ruku, ya, buang angin, hilang toharohnya, berarti satu syarat hilang. Sholatnya sah apa enggak kalau dilanjutkan? Nah, sholatnya apa? Batal. Sholatnya batal. Jadi yang namanya syarat itu bukan hanya ketika di awal, tetapi apa? Syarat itu harus menyertainya. Nah, sekarang la ilaha illallah ini sampai kapan ibadahnya? Hah? Sampai mati. Berarti syarat itu harus ada sampai mati. Ya, syarat itu harus ada sampai mati. Ya, naik turun berarti, iya naik turun. Tapi tidak boleh sampai hilang. Tidak boleh sampai apa? Hilang. Naik turun syarat-syarat ini. Ya kan? Cintanya kadang naik, kadang meningkat, kadang menurun. Ikhlasnya kadang meningkat, kadang menurun. Ya enggak? Kejujurannya kadang meningkat, kadang menurun. Tapi enggak boleh hilang.
Nggak boleh kalau sekedar waktu mengucapkan aja. Waktu mengucapkan aja harus ikhlas. Setelahnya nggak ikhlas nggak apa-apa ya. La ilaha illallah sampai mati. La ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tapi keyakinan ya dan ucapan sampai mati. Berarti syarat-syarat ini harus menyertainya sampai mati. Ya. Boleh sesekali waktu orang itu nggak yakin terhadap la ilaha illallah. Boleh nggak? Hah? Sesekali waktu orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu, ya sepanjang hidupnya itu sesekali waktu dia nggak yakin terhadap la ilaha illallah. Boleh nggak? Nggak boleh. Sekali waktu dia ragu sampai nggak yakin dengan la ilaha illallah. Ya munafik namanya kan? Iya. Harus taubat dari kemunafikannya. Jadi yang namanya syarat itu seperti syarat-syarat ibadah yang lainnya itu. Ya, menyertai ibadah itu sampai akhir. Sampai akhir. Ya. Sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kan hadis-hadisnya begitu. Ya. Wa qad talaqa jam'u min ahli ilmi ba'dahu hadhihi syuruta bil qabul. Dan sejumlah ulama ba'dahu sesudah Syekh Abdurrahman bin Hasan telah menerima, ya, talaqqa bil qabul, telah menyambut dan menerima syarat-syarat yang 7 yang disebutkan oleh beliau tersebut, wa tamaduha fi musannafatihim wa syuruhihim. Dan mereka ya juga berpedoman kepada 7 syarat itu fi musannafatihim, dalam karya-karya tulis mereka serta syarah-syarah mereka. Itu di catatan kaki ada para ulama yang ya berpedoman kepada 7 syarat itu. Wa hadhihi syurutu inda ta'ammul, syarat-syarat ini ketika kita cermati, hasiratun li usulil a'malil qalbiyah wal amaliyah, ya, terbatasi pada syarat-syarat ini. Kalau kita perhatikan, kita cermati, ia terbatasi pada usulil a'mal, ya, asas amalan-amalan qalbiyah, amalan-amalan batin, wal amaliyah, dan amalan-amalan lahir. Alatilah qiyama li tauhid ila biha, yang tauhid tidak akan sah, la qiyama apa? Tidak akan sah illa biha. Yang tauhid itu tidak akan sah, ya, illa biha, tanpanya. Ini tanpa asas-asas amalan-amalan batin dan amalan-amalan lahir. Ya. Wa ma adaha, sedangkan selainnya, mimma yushtarat li sihhatihi, sedangkan selainnya mimma yushtarat li sihhatihi, dari perkara-perkara yang dipersyaratkan, ya, keabsahannya, aidun ilaiha, kembali kepada asas-asas ini, asas-asas amalan batin dan lahir. Wa hadhihi syurut dalatun 'alaiha imma bitadammun awil iltizam, dan syarat-syarat yang 7 ini, ya, menunjukkan kepada asas-asas amalan-amalan batin ataupun lahir itu bisa saja bitadammun, karena dia sebagiannya, awil iltizam, atau karena dia merupakan konsekuensinya.
Ya, jadi intinya kalau kita cermati bahwa tauhid la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu tidak sah ya tanpa memenuhi asas-asas amalan hati dan amalan lahir, amalan batin dan amalan lahir. Nah, amalan-amalan batin ataupun amalan-amalan lahir ini terangkum dalam 7 syarat la ilaha illallah. Ya, terangkum dalam 7 syarat la ilaha illallah. Waqad jumi'at, dan 7 syarat itu telah dihimpun, ya, telah dihimpun tashilan hifdhiha, supaya mudah dihafal, fi syai' minan nazmi, di sebagian nazam, nazam apa? Bait-bait syair. Ya, wa minhum ma jaa'a fi sulamil usul, di antara contohnya adalah yang disebutkan di dalam kitab Sulamul Usul Syekh Hafidz Hakami. Wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususis syar'i haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa faqaqallahu lima ahabbah. Wa dan bi dengan syuruti sab'atin, 7 syarat qad quyyidat, syahadat tauhid itu dipersyaratkan. Wa fi nususis syara', dan di dalam dalil-dalil syariat haqqan waradat, benar-benar 7 syarat ini telah disebutkan. Ini dalam dalil-dalil syariat 7 syarat ini benar-benar telah disebutkan. Fa innahu, di mana lam yantafi qailuha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mendapatkan manfaat bin nutqi, dengan mengucapkan la ilaha illallah, illa haitsu yastakmiluha, kecuali kalau dia menyempurnakan, ya, menunaikan dengan sempurna syarat-syarat yang 7 ini. Ya, jadi ini kata Syekh Hafidz Hakami, ya, la ilaha illallah itu diberi syarat dengan 7 syarat, dan itu dalil-dalilnya ada di dalam dalil-dalil syariat, ya, bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa tidak akan mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah tanpa memenuhi syarat-syaratnya itu. Yang pertama apa? Al-ilmu, 1. Wal yaqinu, 2. Ya, ilmu artinya apa? Ilmu artinya mengetahui, ya, mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. La wal yakin, meyakini, ya, yakin tidak ragu, ya, kebalikannya ragu, yakin terhadap kebenaran makna la ilaha illallah. Wal qabul, hati menerima sepenuhnya. Wal inqiyad, lahir batin tunduk kepada la ilaha illallah. Fadri ma aqulu, ya, pelajari apa yang aku katakan ini. Wasidqu, yang ke-5, jujur mengucapkannya, oleh ikhlas mengucapkannya, oleh mahabbah, dan mencintainya. Waffaqakallahu lima ahabba, semoga Allah memberi taufik kepadamu kepada apa yang Dia cintai. Di catatan kaki disebutkan, wa unabihu huna, saya catatkan di sini, la anna nutqa bi kalimat tauhid, bahwa mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid lam yuzkar dhimna syurutiha, tidak disebut sebagai salah satu dari syarat-syarat la ilaha illallah. Kama yadhkuruhu ba'dhum, sebagaimana hal itu diucapkan oleh sebagian ulama. Li'anal bahats laisa fi isbati ana syartat dukhul fil Islam wa nutqu biha. Karena pembahasan di sini bukan ingin menetapkan, ya, bahwa di antara syarat masuk Islam adalah mengikrarkan la ilaha illallah. Wa innamal ba'ts fi ma yushtaratu lil intifa' biha. Tetapi yang dibahas di sini adalah, ya, perkara-perkara yang dipersyaratkan supaya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah, meraih fadilah la ilaha illallah. Fanutqu juz'un min asy-syahadah.
Ditambah lagi bahwa mengikrarkan la ilaha illallah itu merupakan bagian dari makna syahadat. Kan kemarin makna syahadat apa? Mengetahui, meyakini dan mengikrarkan. Ya, mengetahui, meyakini dan mengikrarkan. Wa syai' la yushtarat fi nafsihi. Dan sesuatu itu tidak bisa ya dikatakan syarat sekaligus yang dipersyaratkan. Jadi ini 7 syarat la ilaha illallah. Wa fi nazmi ba'dihim, sebagian ulama yang lain punya nazam yang berbeda. Ya, merangkai 7 syarat itu. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad uliha. 1 ilmu, 2 yakin, 3 ikhlas, 4 jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah mahabbatin, 5 cinta, wangkiyadin, ya 6 tunduk dan patuh lahir batin, wal qabul, dan batin yang menerima sepenuhnya laha terhadap la ilaha illallah. Ini 7 syarat. Wazida thaminuha, dan ditambahkan syarat yang ke-8. Ya, sekarang ada penyebutan syarat yang ke-8. Al-kufranu minka, ya kamu kufur bima siwal ilahi minal andad, terhadap apa saja selain Allah, minal andad yang diibadahi, qad uliha, ya dari berhala-berhala yang diibadahi. Kamu kufur terhadap segala apa saja selain Allah dari berhala-berhala yang diibadahi. Ya, ditambah 1 syarat yang ke-8 apa? Kufur bit tauhid. Kufur apa? Kufur bit tauhid. Syarat yang ke-8 kufur bit tauhid. Ya, nanti akan diterangkan. Ya, kenapa di sebagian disebutkan 7, sebagian yang lain ditambah 1, jadi 8 kufur kepada tauhid sebagai syarat la ilaha illallah. Nanti akan diterangkan. Bukankah kufur kepada tauhid itu apanya la ilaha illallah? Kufur bit tauhid. Kemarin apanya la ilaha illallah itu? Rukun. Rukun la ilaha illallah ada berapa? 2 apa? 1 kufur bitauhid, yang kedua iman billah. Ya, rukun la ilaha illallah nafi dan isbat. Nafinya pada kufur bitauhid. Ya, isbatnya iman billah, yu'min billah. Kenapa sekarang ada yang menyebutkan kufur bitauhid sebagai syarat? Dia rukun juga syarat. Kenapa bisa? Nah, nanti akan dibahas di catatan kaki. Ya, insyaallah kita baca di kesempatan lain. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.